Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ya, salam sahabat-sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, kita masih menghayati Paskah. Kita masih menghayati kebangkitan Kristus Yesus yang bangkit dan menang untuk manusia. Sehingga kita semua mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Dan firman Tuhan saat ini menyapa kita di dalam Injil Matius 5. Injil Matius 5, demikian firman Tuhan bagi kita semua. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kasih adalah sesuatu yang diajarkan oleh Kristus melalui pengorbanannya. Kasih adalah perbuatan yang dilakukan Kristus melalui salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Kasih kemudian menjadi cara hidup setiap anak-anak Tuhan. Memang tidak mudah ketika kita mengasihi. Apalagi kasih jelas butuh pengorbanan. Kasih membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Tuhan Yesus dalam sabdanya di dalam Injil Matius 5 menegaskan bagi kita semua. Berdoalah bagi musuhmu, mintalah berkat bagi mereka. Itu artinya kasih adalah kerelaan dan juga memperjuangkan kehidupan di dalamnya. Ketika kita mengasihi, kita diajak untuk juga mengampuni mereka. Kita diajak untuk tidak membalas kejahatan mereka. Bahkan firman Tuhan tentang kasih sungguh luar biasa kita hidup di dalam kehidupan kita. Mintalah berkat dan doakanlah mereka. Doa yang seperti apa? Apakah kita kemudian berharap doa mencelakakan mereka? Doa yang membuat mereka kemudian terpuruk? Doa yang kemudian menghakimi mereka? Tidak. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mendoakan kebaikan mereka. Untuk mendoakan yang terbaik, bahkan meminta berkat kepada mereka. Itu artinya mengasihi, berarti mengampuni dan saling memberkati. Memang tidak mudah saudara-saudara ketika kita memperjuangkan kasih itu. Sebab banyak orang mengatakan saya telah memperjuangkannya, tapi dia tidak menerimanya. Atau mungkin orang lain mengatakan saya telah melakukannya, tetapi dia menolaknya. Atau ada juga yang mengatakan saya telah bersungguh-sungguh memberikannya, tetapi dia mengabaikannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Yesus Kristus mengasihi manusia apakah dia menolaknya atau menerimanya. Tuhan tidak melihat itu. Dia mengasihi kita semuanya sama kasihnya. Siapapun Yesus kasihi dan dia mengajarkan tentang teladannya. Seperti firman-Nya, Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi yang benar dan orang yang tidak benar. Bukan kewenangan kita untuk menilai orang lain. Bukan hak saudara dan saya untuk kemudian membeda-bedakan orang. Dan juga bukan hak kita untuk menghakimi dia orang baik ataupun orang jahat. Tuhan memberikan sinarnya, terangnya bagi siapapun mereka. Bahkan hujan dan kesuburan yang indah dan kesejukan itu bagi orang yang benar dan jahat. Pertanyaannya adalah, di dalam hari raya Paskah ini, apakah saudara mau mengasihi, mau memberi, mau memperjuangkan kehidupan yang jauh lebih baik di dalam kasih Tuhan? Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari mengasihi, mari memberi, mari memperjuangkannya. Sehingga kehidupan ini jauh lebih indah dan damai. Karena kasih Tuhan sudah dinyatakan atas hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur. Meski tidak mudah, meski berbeda seperti cara dunia, Tuhan mengajar kasih yang luar biasa bagi kami. Kasih yang memberi, kasih yang merelakan, kasih yang mengampuni, kasih yang menghidupkan. Terima kasih Tuhan ketika dunia mengajarkan sebaliknya. Ketika dunia mengajarkan pembalasan. Ketika dunia mengajarkan menyakiti. Tetapi Kristus mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Kasih untuk saling mengampuni. Dan kasih untuk memberi. Karena itu ajarkanlah kami, kuatkanlah kami, dan tolonglah kami melakukan kasih Tuhan. Dalam kerelaan dan juga ketulusan. Sebab kami tahu bahwa ujung setiap kasih adalah hidup damai dan kesejahteraan bagi kami semua. Kami melakukan itu karena kami terlebih dahulu sudah dikasihi Kristus, diampuni Kristus, dan dipulihkan Kristus. Mari Kristus hiduplah dalam kehidupan kami untuk kami mengasihi yang lain. Di dalam cinta, teladan, dan kasih Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, diterima atau tidak, diperhatikan atau tidak, dilihat atau tidak, dicatat ataupun tidak, itu bukan kewenangan kita untuk menilai dan membedakannya. Tugas saudara dan saya adalah meneladan Kristus, sebagaimana Kristus memberi dirinya, mengasihi tanpa memandang siapapun. Sebagaimana Tuhan juga menerangi semua manusia dengan matahari yang sama. Kesejukan melalui hujan dengan kesejukan yang sama. Saudara dan saya dipanggil, diajak untuk saling mengasihi. Mari kita saling mengampuni. Mari kita saling memberi. Sebab itulah kasih yang Yesus teladankan bagi kita semua. Karena itu, mari hidup di dalam kasih. Hidup di dalam perdamaian dengan semua orang. Dan mari saling mengampuni dan melepaskan berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi. Ajarku memberi, hati mengampuni, hati mengampuni. Ketika hatiku telah dihakimi, ajarku memberi, ajarku memberi, hati mengampuni, hati mengampuni. Ampuni bila kami
tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.